Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Kembali kita akan melanjutkan permenungan kita pada hari ini. Melalui bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, Yesus melontarkan pertanyaan dalam konteks ia bertanya kepada para muridnya tentang siapakah dirinya menurut mereka. Tentu pertanyaan ini tidak hanya ditujukan kepada para murid, sebagaimana yang telah kita dengarkan ceritanya dalam bacaan Injil tadi. Melainkan pertanyaan ini juga ditujukan kepada kita, para pengikut Kristus, seluruh umat beriman. Para sahabat yang terkasih, ketika Yesus bertanya kepada saya, kepada Anda dan kita semua, "Menurutmu siapakah aku ini?" Kira-kira jawaban kita apa ya? Nah, tentu pertanyaan ini sangat menuntut jawaban yang amat personal. Menurutku, menurutmu, menurut kita semua secara personal, siapa itu Yesus bagi hidup kita? Ketika para murid pertama-tama dilontarkan pertanyaan ini oleh Yesus, mereka menjawab menurut versi orang lain. Kemudian Yesus menegaskan kembali, "Menurutmu, siapakah aku ini?" Untuk dapat mengenal Yesus secara pasti, mengenal Yesus dengan benar, tentu dibutuhkan relasi yang intim. Maka disinilah poin penting dari permenungan kita, para sahabat yang terkasih. Jawaban kita tergantung dari relasi yang telah kita bina selama ini dengan Tuhan Yesus. Kalau kita jarang sekali membangun relasi yang baik, relasi yang intim dengan Dia, bagaimana mungkin kita dapat memberikan jawaban yang amat personal tentang Yesus bagi hidup kita masing-masing? Maka mari kita berefleksi, kita bertanya pada diri kita masing-masing. Selama ini seperti apa relasi yang kita bangun dengan Dia, Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus? Adakah kita menjadikan Dia sebagai sungguh-sungguh bagian yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita? Atau kita baru menjumpai Dia kalau kita membutuhkan? Atau relasi yang lainnya, tergantung sejauh mana kita membangun relasi tersebut. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, Yesus menegaskan dalam bacaan Injil pada hari ini bahwa Ia akan mengalami penderitaan, bahkan dibunuh dan kembali bangkit pada hari yang ketiga. Sebagai orang-orang Kristiani, tentu kita juga diminta untuk mampu sebagaimana
kelanjutan Injil pada hari ini sebetulnya masih punya kelanjutan, bahwasanya kita diajak untuk mampu memikul salib kita setiap hari, menyangkal diri dan mengikuti Yesus. Nah, inilah panggilan sekaligus juga perutusan kita. Apabila kita sungguh-sungguh merasa pribadi yang beriman, sungguh-sungguh merasa sebagai orang Kristen, maka inilah identitas kita. Salib. Salib tentu saja bukan simbol kehinaan, bukan simbol penderitaan juga, melainkan salib adalah kemuliaan Tuhan Allah dinyatakan melalui seluruh cara hidup kita. Maka mulai saat ini jangan pernah malu sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik. Kita dipanggil untuk menghadirkan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita setiap hari. Setiap memanggul salib kita, yakni pergumulan iman yang kita perjuangkan hari lepas hari. Para sahabat yang terkasih, semoga kita mampu membangun relasi yang semakin intim dengan Tuhan Allah, sehingga kita sungguh mampu menjadikan Dia tameng, benteng keselamatan hidup kita. Semoga buah-buah permenungan ini menghantarkan kita pada refleksi pribadi yang lebih mendalam. Selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.